Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu lagi Bapak dan Ibu pada sesi kali ini bersama saya Ernawati SPD MPD GCP dari Masyarakat Coach Indonesia, Guru Coach Indonesia Emas. Sebelumnya, apa kabar Bapak dan Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Saya lihat Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap semangat ya Bapak dan Ibu untuk mengikuti pembelajaran di sesi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya izinkan saya menampilkan slide PowerPoint. Baik Bapak dan Ibu, di sesi kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi kerangka kesadaran. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diridhoi oleh Yang Maha Kuasa dan lancar sampai kegiatan selesai. Bapak dan Ibu, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan acara kita bisa lancar dan sukses sampai akhir. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, ya kita akan melihat kembali komitmen belajar kita. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu selama sesi Zoom harus menyalakan kameranya. Yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan mematikan mic ya supaya apa yang disampaikan bisa jelas dan mudah dipahami. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan hadir seutuhnya dalam kegiatan Zoom kita. Kemudian Bapak dan Ibu juga diharapkan menghargai waktu bersama kita di sesi Zoom kali ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan kolom chat. Jika ada keperluan, misalnya ke kamar kecil, mengambil air minum, mengambil snack, atau ada keperluan penting lainnya. Silakan Bapak dan Ibu tulis dalam kolom chat. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa membuat catatan, ya tentu saja di sini Bapak dan Ibu menyiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat beberapa hal yang Bapak dan Ibu rasa penting untuk dicatat, ya untuk dipelajari nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu jika ingin bertanya, Bapak dan Ibu bisa mengklik raise hand di Zoom. Jika mengalami kendala di dalam kegiatan kita di sesi Zoom kali ini, ya misalnya tiba-tiba Bapak dan Ibu harus keluar dari Zoom karena kondisi sinyal yang tidak memungkinkan, Bapak dan Ibu bisa masuk kembali. Dan itu merupakan hal yang biasa terjadi ya jika kita mengikuti kegiatan dengan mempergunakan platform Zoom atau platform lainnya. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu dilarang melakukan perekaman selama proses pembelajaran kita berlangsung. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu bisa menyetujui komitmen belajar kita atau ada yang mau menyampaikan berupa tambahan terhadap komitmen belajar yang sudah saya bacakan sebentar ini? Oke, baik. Berarti Bapak dan Ibu semuanya setuju ya dengan komitmen belajar kita? Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk saja ya ke materi kita, mengidentifikasi kerangka kesadaran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengidentifikasi kerangka kesadaran adalah sesuatu yang sangat penting dalam profesi kita sebagai seorang coach, Bapak dan Ibu. Kerangka kesadaran inilah yang menentukan apa yang kita pikirkan,
apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang akan kita lakukan. Di materi ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan Bapak dan Ibu memahami pengertian kerangka kesadaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu memahami elemen-elemen yang membentuk kerangka kesadaran. Yang ketiga, Bapak dan Ibu memahami mengapa mempelajari, mengidentifikasi kerangka kesadaran itu penting. Kita langsung saja masuk, apakah kerangka kesadaran itu? Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengarkan istilah mindset atau frame of mind. Oh iya, Bapak dan Ibu pernah ya mendengar istilah tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama Bapak dan Ibu guru. Maka Bapak dan Ibu guru, ketiga istilah itu mengandung pengertian yang sama. Jadi kerangka kesadaran itu sama dengan frame of mind, ya, dan kerangka kesadaran itu sama dengan mindset. Bapak dan Ibu, kerangka kesadaran adalah pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara kita berpersepsi, beremosi, berkomunikasi, dan beraksi dalam menanggapi stimulus-stimulus dari luar. Kerangka kesadaran merupakan cara bagaimana tubuh kita memberikan pemahaman, memberikan keyakinan, dan memberikan nilai, sehingga tubuh kita akan melakukan persepsi, akan melakukan emosi, akan berkomunikasi, dan akan melakukan aksi terhadap stimulus-stimulus yang datang ke dalam diri seseorang. Oke, Bapak dan Ibu, itu adalah pengertian dari kerangka kesadaran. Apakah cukup jelas, Bapak dan Ibu, pengertian tentang kerangka kesadaran? Baik, berarti Bapak dan Ibu sudah paham ya tentang pengertian kerangka kesadaran. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Apakah elemen kerangka kesadaran? Bapak dan Ibu, elemen kerangka kesadaran terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama adalah understanding atau pemahaman. Pemahaman adalah sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita alami, dan sesuatu yang kita maknai. Di dalam understanding, Bapak dan Ibu, kita melihat ada 3 elemen yang mempengaruhinya, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dari understanding ini, ketika kita terus-menerus mengulang-ulang pengetahuan, pengalaman, pemaknaan, ya, kita akan melakukan repetisi, kita juga akan melakukan afirmasi, konfirmasi, membuktikan kebenaran, mengakui kebenaran, mendeklarasikannya, maka lama-kelamaan Bapak dan Ibu, dia akan menjadi apa yang disebut dengan belief atau keyakinan. Belief atau keyakinan ya meliputi 3 elemen Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah power, yang ketiga adalah intention. Identitas adalah identitas diri kita sebagai seorang pribadi. Ya, sementara power adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau diri kita. Yang ketiga, intention adalah apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi visi kita berdasarkan identitas dan kekuatan yang kita miliki. Jadi ketiga hal tadi akan membentuk kepada belief atau keyakinan.
Selanjutnya Bapak dan Ibu, understanding dan belief, mereka akan menghasilkan apa yang disebut dengan value. Ya. Value ini terdiri dari 5P atau 5 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah penting. Ya, sesuatu yang kita anggap penting karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang kedua, perlu. Sesuatu yang kita perlukan karena kita butuh. Yang ketiga, pilihan. Sesuatu yang menjadi pilihan karena kita sukai. Yang keempat, prioritas. Sesuatu yang menjadi prioritas karena itu penting, Bapak dan Ibu. Yang kelima, partisipasi. Sesuatu yang menjadikan saya ingin berpartisipasi karena ingin mengabdikan sesuatu. Jadi untuk value ada 5 elemen atau 5 hal atau 5P yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, understanding, ya, belief dan value, perpaduan ketiganya akan membentuk apa yang disebut dengan kerangka kesadaran. Bapak dan Ibu bisa mengulang pemahamannya seperti yang terlihat di slide PowerPoint ini, mulai dari apa yang dimaksud dengan understanding, ya elemen-elemennya, kemudian bagaimana understanding akan berubah menjadi belief dengan elemennya identitas, power, dan intention, dan bagaimana keduanya berpadu membentuk menjadi sebuah value, dan ketiga-tiganya akan berpadu lagi menjadi apa yang disebut dengan kerangka kesadaran. Ya, untuk lebih memahami, Bapak dan Ibu bisa mengulang kembali pemahamannya sehingga Bapak dan Ibu menjadi lebih paham. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Mengapa penting kita mempelajari mengidentifikasi kerangka kesadaran? Yang pertama, Bapak dan Ibu, setiap persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi disebabkan dan digerakkan oleh kerangka kesadaran. Jadi setiap manusia yang melakukan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi itu disebabkan dan digerakkan oleh kerangka kesadaran yang dimiliki. Yang kedua, menyesuaikan kerangka kesadaran dapat menyesuaikan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Jadi Bapak dan Ibu, ya kerangka kesadaran dapat menyesuaikan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi pada diri seseorang. Selanjutnya, yang ketiga, persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi yang selaras akan mempermudah sampai tujuan. Bapak dan Ibu, ini sesuai betul dengan tugas kita sebagai seorang coach, di mana seorang coach ya tugasnya adalah bagaimana bisa memfasilitasi kliennya untuk mempermudah mencapai tujuannya. Jadi Bapak dan Ibu ada 3 hal mengapa mengidentifikasi kerangka kesadaran ini penting Bapak dan Ibu sebagai seorang coach untuk mempelajarinya. Baik Bapak dan Ibu, sebentar ini telah mempelajari apa yang dimaksud dengan kerangka kesadaran, kemudian telah mempelajari elemen-elemen kerangka kesadaran, dan juga sudah mempelajari mengapa mengidentifikasi kerangka kesadaran penting untuk kita pelajari. Bapak dan Ibu bisa mengulang materi tersebut dengan membacanya ya, berulang-ulang sehingga Bapak dan Ibu memahami betul apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi kerangka kesadaran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya demikianlah materi di sesi kali ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Bapak dan Ibu, marilah kita menundukkan kepala, berdoa sejenak.
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak dan Ibu, demikianlah Bapak dan Ibu sesi Zoom pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami materi yang saya sampaikan dan semoga Bapak dan Ibu bisa mengulang kembali materinya sehingga di pertemuan berikutnya ya Bapak dan Ibu bisa menerima materi lanjutannya. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu sukses dan selalu berbahagia dalam melaksanakan aktivitas selanjutnya. Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.